Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batija Ramadan dengan NIM G00241155 dari kelompok 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratorius yang superior. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang bagian luar dulu, yaitu ada hidung. Jadi hidung ini dia untuk tulangnya tersusun dari os frontale, yang ini ya, os frontal yang di atas, ada os nasal sama os maxilla. Lalu untuk kartilagonya nanti ada processus lateralis cartilago supinasi maaf, yang mana ya? Yang ini ya, yang ini. Terus yang bagian tengahnya ini adalah cartilago supinasi septum yang memisahkan kanan kiri. Terus ini ada cartilago alaris mayor yang gede, yang kecil itu namanya alaris minor. Untuk selanjutnya sini saya akan membahas tentang ruangannya. Jadi dia itu kafeminasi itu ada dua apertura atau tempat masuk. Yang pertama yang bagian depan ini namanya nares, ini ada nares. Yang belakang namanya coana. Nah terus ini dibagi menjadi tiga regio. Ada regio vestibulosi, respiratoria, dan olfaktoria. Kalau yang respiratory itu untuk jalur masuknya udara dari hidung ke lanjut ke nasofaring, orofaring, dan seterusnya. Kalau regio olfaktoria dia letaknya di lebih ke atas ini, dia fungsinya untuk tempat indera pengecap. Kalau indera penciuman gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagiannya yang di bagian dinding lateralnya. Jadi di sini ada beberapa bangunan ya. Sini kan ada lihat seperti lengkungan-lengkungan ini. Ya ini. Nah, lengkungan-lengkungan itu namanya adalah concha nasalis. Tergantung letaknya sesuai namanya ya. Kalau atas namanya superior, tengah media, yang bawah inferior. Jadi ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, di antara concha nasalis itu bakal menjadi semacam kafum gitu ya, ada ruangan gitu ya. Nah, ruangan udara, semacam saluran udara gitulah. Yang sini nih, nih. Nah, ini. Nah, ini ada namanya. Yang di sini itu ada meatus, yang di sini meatus nasi superior, ini yang media, lalu ini yang inferior. Di atasnya masih ada namanya recessus sphenoethmoidalis. Nah, ini nanti ada banyak muara-muaranya. Nah, untuk yang di recessus sphenoethmoidalis itu muara dari itu ya, muara dari sinus splenoethmoidalis di sini. Nah, ini nanti kan ada bolongan ini masuk ke sini. Nah, lalu yang di bagian meatus nasi superior ini ada cellulae ethmoidalis yang posterior. Kalau di meatus nasi media itu dia lebih lebih banyak. Nah, ini gambarannya. Nah, di sini meatus nasi media itu ada banyak. Pertama ada bula ethmoidalis. Nah, nanti dia muaranya adalah cellula ethmoidalis yang media. Lalu ada hiatus semilunaris yang berbentuk seperti setengah bulan setengah lingkaran ini, itu muara dari sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale, nanti dia itu adalah muaranya sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis yang anterior. Lalu terakhir ada processus uchinatus. Nah, nanti untuk di khusus di meatus nasi inferior nanti ada muaranya dari ductus nasolacrimalis seperti itu. Selanjutnya saya akan bahas mengenai ini sistem arterinya. Nah, untuk sistem arterinya ini dia itu mendapat vaskularisasi dari pertama dari cabang cardius communis, nanti lanjut ke cardius externa, nanti dia ke maxillaris dan masuk ke sini, dan nanti bakal membentuk plexus locus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach ini tuh dia itu terdiri dari berbagai macam arteri. Yang pertama ada arteri labialis mayor, ada palatina mayor, ada nasopalatina, dan terakhir ada arteri ethmoidalis yang anterior seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya membahas mengenai faring. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada nasofaring yang aku kotakan di yang di bagian atas ini, nasofaring setinggi VC1 dan VC2. Lanjut di bawahnya adalah orofaring, nanti dari VC2 ke VC3. Lanjut ke habisnya orofaring itu adalah laryngofaring, itu dia jadi VC3 sampai VC5 nih. Jadi VC3 sini sampai VC5 sini. Seperti itu. Nah, ini di nasofaring ini ada beberapa bangunan khusus ya. Contohnya sini ada ini ya, ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditivae. Nanti dia bakal menghubungkan ke auris media, ke telinga gitu. Fungsinya untuk menyamakan tekanan ya.
Nah di sini kalau di orofaring itu ada juga bangunan khususnya nih seperti ini. Bangunan terkenalnya adalah epiglotis. Epiglotis itu fungsinya untuk mencegah makanan masuk ke saluran nafas ya. Saya ketahui. Nah itu di sini ada ini ya, ada apa? Valikula epiglotika. Dia fungsinya untuk tempat jatuhnya itu ya, tempat jatuhnya benda-benda tumpul. Nah sebenarnya sini juga ada sekitar sini ada fossa piriformis ya. Fossa piriformis itu yang untuk benda tajam. Terus untuk di laringofaring ini ya dia masuk sini ya, sini masih ada plika vestibularis sama plika vokalis yang buat ketika kita berbicara gitu ya. Lanjut ke laring. Nah ini laring ini ada dibagi menjadi ruangannya tuh dibagi menjadi 3 ya, supraglotis, ruang transglotis sama ruang subglotis. Ini namanya sesuai dengan posisi epiglotisnya ya. Nah ini ada beberapa bangunan penting lagi. Ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada plika vestibularis atau pita suara palsu, lalu ada plika vokalis juga yang dia pita suara sejati. Dan ini saya akan membahas tentang ini ya, semacam apa sih ini namanya, kartilago, ligamen. Nah ligamennya nih ada banyak. Yang pertama ini adalah ligamen hyoepiglotika, namanya juga hyoepiglotika, berarti dia menghubungkan antara tulang hyoid dengan epiglotis. Lalu sini ada quadrangular membran ini yang sebelah sini, dan kalau sini ada di bawah sini. Nah sini ini ada hyoepiglotika, terus ini ada cartilagotiroidnya, bawah cartilagotiroid ada cartilagocricoid. Nah diantaranya ini adalah cricotiroid, namanya jadi crico dan tiroid, jadi di antara crico dan tiroid. Terus ini ada trakea, dan sini ada ligamennya, yaitu cricotracheal ligamen seperti itu. Dan ini adalah beberapa posisi gambaran posisi plika ketika kita bernafas, ketika kita respirasi yang maksimal, ada fonasi dan whispering atau berbisik, dan ketika kita berbicara. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tractus respiratorius yang superior. Sekian, terima kasih.